Selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Usman Nur Hidayat di podcast Karamba. Sekarang kita sedang bersama dua narasumber kita bersama Teh Pira dan Teh Lisa. Perkenalkan dong Teh. Perkenalan. Oke, hai semuanya. Kenalin aku Lisa dari Perikanan 2020. Aku Vira dari Perikanan 2020 juga. Terima kasih Teh. Nah, sekarang kita akan bahas tentang PKL. Nah, Teh itu PKL-nya di mana sih? Kita PKL-nya di konservasi penyu di mana Teh? Di Raksa Bintana di daerah Batu Hiu Pangandaran. Oh, barengan. Iya. Betul yuk, pas saya ini apa? Armada. Oh, masih inget ya? Jadi ngapain katanya cuma ngitungin penyu doang kalau PKL ini sama penyu? Kata siapa Ngapain? itu? Ada atas saya. Siapa tuh? Siapa atasnya tuh? Iya, jadi kita pokoknya nanti Teh Vira boleh ngelengkapin gitu. Jadi runtutan kegiatannya tuh bukan ngitung penyu, jadi lebih ke kegiatan konservasi. Yang pertama kan di situ di yayasan tersebut ada penyu nih, penyu-penyu yang lagi di apa ya, di karantina apa ya? Ya, istilahnya gitulah. Di penangkaran penyu gitu. Di penangkaran penyu. Jadi kita kegiatannya biasanya kasih pakan penyu. Kasih pakan penyunya pakai makroalga atau pakai Ikan. ikan rucah gitu. Nah, terus kalau enggak, kita kegiatannya jadi apa sih, Fir? Tour guide. Tour guide. Jadi kan di sana suka ada pengunjung. Nah, pengunjung itu buat yang ngejelasin tentang penyunya tuh kita gitu. Apalagi, Fir? Nah, setelah itu kita juga biasanya tiap beberapa hari, setiap seminggu tuh kayak 2 kali buat bersihin kolam penyunya. Karena kan Berapa? 2 kali dalam seminggu. Karena kan basicnya si penyu tuh hidupnya di air laut ya. Nah, kalau misalnya kelamaan tuh, kalau misalnya nggak dibersihin, berlumut. Karena kan salinitasnya kan beda gitu. Jadi kita juga biasanya bersihin tuh jam 3 pagi nih, jam 2 sampai jam 3 pagi atau sampai subuh maksimal. Kenapa tuh kayak gitu? Karena biar menjaga suhu dan lain-lainnya itu tetap stabil gitu. Kalau misalnya siang atau sore nanti tuh takutnya jadinya tuh stres atau segala macam gitu. Bahaya juga buat penyunya. Kalau waktu awal milih PKL kan semester 6 ya. Milihnya tuh kayak apa? Milih tempat dulu, ada misalnya disediain gitu tempat-tempatnya, atau kita nyari sendiri atau gimana sih? Wah, kalau misalkan aku pribadi beda sih sama Vira gitu. Kalau aku emang aku kan basicnya emang anak aquaculture, maksudnya anak budidaya gitu di peminatannya juga. Jadi sebenarnya aku awalnya emang pengennya ke balai, di salah satu balai di Sukabumi bareng bersama sahabat-sahabat aku. Nah, Ini tapi sahabat bukan? Sahabat siapa tuh? ya adalah pokoknya sahabat-sahabat aku tadi yang mau di PKL salah satu balai besar di Sukabumi. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya aku milih untuk gak jadi. Nah, aku bingung tuh awalnya kemana ya ini budidaya, terus aku bingung sendiri. Terus tiba-tiba teman-teman PKL penyu ini yang udah ready orang-orangnya masih cukup slot ini loh. Jadi masih cukup slot. Jadi ya udah deh, aku iseng masuk aja ke situ karena emang sebetulnya emang harus sesuai peminatan, tapi tidak mengharuskan, karena aku mikirnya mungkin masih sejalan karena kan pakan penyu juga butuh pakan nih, mungkin bisalah aku ngelibatin ilmu budidaya aku di penyu ini gitu. Itulah Berarti emang harus sejalan berarti sama peminatan. ya kan, kita harus jalan. Kalau angkatan sebelumnya emang PKL-nya dibebaskan, tapi kalau sekarang emang harus sejalan dengan peminatannya masing-masing gitu. Dan sebelum nanti kita PKL tuh biasanya kita kan ada peminatan-peminatan ya. Kalian kan udah semester 5 nih, udah masuk peminatan. Nah, nanti tuh ada yang namanya pas mau masuk semester 6, udah semester 6 tuh nanti ada grup koordinasinya gitu. Jadi buat yang anak-anak budidaya, koordinatornya dosennya siapa, anak-anak SDP siapa koordinatornya, anak-anak sosek siapa koordinator dosennya. Jadi ada masing-masing tuh ada koordinatornya. Nanti tuh biasanya makin diarahin lagi sama si dosennya, dosen pembimbing peminatannya gitu. Jadi nanti arahnya mau kemana gitu. Tapi kalau misalnya memang bertentangan atau misalnya tidak sejalan dengan peminatan pun nggak apa-apa gitu, karena masih bisa diambil kok ilmunya. Tapi berarti di koordinator itu disuapin gitu, di mana dikasih tempat-tempatnya? Kalau misalnya untuk aku sendiri, kebetulan aku tuh SDP tuh koordinator itu kan Pak Chandra. Pak Chandra tuh kayak ngirimin list-list yang biasanya dikirimin gitu kan. Biasanya didatengin nih kalau PKL kesini gitu. Iya. Itu setiap dosen juga pasti ngasih saran, rekomendasi gitu. Tapi kalau misalnya kita punya pilihan lain selain yang direkomendasiin, itu nggak apa-apa juga. Tuh. Oh iya. Di sana berdua doang atau berapa orang deh? Enggak, kita ramean, kita bersembilan. Jadi aku, Vira,
Kahim kita tercinta, Arif Fikriana, terus ada temennya Kahim, ada Rianka, terus ada Fisari, ada Adisti, ada Fitri juga, Ada Yayang juga. ada Yayang, Meli Itu. jadi kita bersembilan. Kedua misalnya yang apa? Yang Frida ya. Ya, Sisanya SDP semua. sisanya SDP sama Sosek 1 orang. Kalau Sosek kan masuk mana-mana lah. Iya. Kita gitu. Terus biasanya banyaknya orang itu ditentukan dari setiap tempatnya. Jadi kalau misalnya balai nih, iya tempat PKL-nya, kalau misalnya ke balai nih, ada batasannya ternyata maksimal 5 orang. Nah kayak Telisa kemarin mungkin batasannya terlalu lebih ya orangnya, jadi makanya Telisa nggak masuk gitu kan. Nah sekarang kita kemarin juga sebenarnya 10 orang masih bisa, tapi kemarin kita yaudah 9 aja udah cukup. Ya. Dan beda-beda tiap PKL, ada yang minimalnya 7, ada yang minimalnya 6, ada yang minimalnya mungkin 3 orang, itu beda-beda sih tergantung kebutuhan si tempat PKL-nya. Tapi kalau PKL tuh berapa lama sih biasanya? PKL-nya 2 bulan. Untuk yang semester kita. Ya. Kalau yang semester lalu, kalau yang angkatan tahun lalu itu angkatan 2019 itu cuma 1 bulan. Karena kalau misalnya kita tuh karena nyamain sama program MBKM ya. Ya. Jadi kita ngambil 4 pertemuan saat kita kuliah. Jadi kita di maju ini yang tadinya kita 16 pertemuan kuliah, kita cuma jadi 12 pertemuan kuliah dan 4 pertemuan sisanya kita udah pakai di tempat PKL gitu. Jadi itu tuh pas 4 minggu pertama atau sebulan pertama pas PKL tuh kita kayak ada yang masih ngerjain UAS, ada yang masih ngerjain tugas-tugas yang lain gitu. Karena memang sebenarnya pembelajaran tuh kan udah 16 minggu gitu kan, 16 pertemuan tapi jadi dipadetin gitu. Jadi pasti ada aja tugas-tugas yang belum selesai. Tapi dosennya ngerti kok karena kita lagi di lapangan gitu. Kalau PKL tuh wajib kan? Kalau dulu sebelumnya kan ada wajib atau enggak? Wajib. Tetap masuk KRS. Kayak boleh dipotong itu ya. Terus kalau ini kan misalnya kan itu di Pangandaran. Kalau adaptasi lingkungan gitu. Sama apa sih? Cuaca gitu lah kan biasanya baru datang gitu. Oke. Iya, jadi kalau misalkan aku dalam beradaptasi di lingkungan Pangandaran tuh, sebelumnya aku udah pernah di Pangandaran sebulanan untuk magang gitu di salah satu balai di sana. Jadi aku setidaknya tahu kira-kira apa aja kegiatan apa aja yang harus disiapin gitu. Mulai dari fisik dan lain sebagainya untuk kegiatan di Pangandaran, apalagi kegiatannya tuh bukannya sehari 2 hari. Jadi penyesuaiannya lebih ke tahu Pangandaran tuh panas jadi harus bawa baju yang kayak gimana gitu. Tapi nggak tahu sih, menurut aku waktu kemarin aku PKL tuh justru panas, tapi ya bukan yang panas overheat gitu loh. Masih wajar. Jadi panasnya kayak sama aja kayak aku lagi di Jatinangor gitu. Padahal kita tempatnya ini ya Fir, Bener-bener di deket pinggir banget. samping banget pantai, tapi emang tidak sepanas itu. Terus mungkin yang menjadi adaptasi itu karena kita kan sering monitoringnya. Monitoring kita tuh mulainya itu malam, biasanya jam 9, jam 10 sampai jam 2 pagi gitu kan. Atau sampai jam 1 sampai jam 2 pagi. Nah pertama-tama tuh mungkin kita ngantuk atau segala macam karena kan kaget gitu ya. Orang yang biasanya mungkin jam-jam tidur kita pakai buat monitoring gitu. Tapi pas udah sering-sering mah ya udah gitu, udah mulai terbiasa, bahkan ya jadi kebalik jam tidurnya kadang gitu. Tapi masih aman-aman aja sih gitu sejauh kemarin melaksanakan PKL gitu. Monitoring ngapain aja sih tuh? Oke. Kalau monitoring itu biasanya kita ngecek jejak. Jadi biasanya ada jejak penyu. Kan penyu tuh kadang mendarat tuh kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Tapi Jadi tempatnya kayak gimana sih kalau mendarat gitu? Oke. Darat tuh apa? Coba lihat. Oke. Jadi gini, penyu tuh akan melakukan pendaratan ketika dia akan bertelur. Akan bertelur kan. Nah, ketika pendaratan itu sebenarnya ketika dia akan bertelur, kita tuh nggak tahu sebenarnya kapan pasti waktunya gitu. Tapi ada waktu yang memang biasanya ada rentan bulan Juni sampai Oktober. Itu tuh musim-musim yang memang si penyu tuh biasanya berdarat untuk bertelur gitu. Nah, biasanya ciri-ciri itu biasanya didapatkan ketika suhunya tuh dingin gitu, anginnya tuh dingin. Terus biasanya kenapa kita monitoring, ngecek jejak. Kenapa ngecek jejak? Takutnya ada penyu yang mau naik gitu kan. Tapi ketika si penyunya itu udah mau naik atau udah bertelur, nanti takutnya telurnya diganggu sama mangsa. Jadi predator dan predator utama yang paling jahat itu manusia gitu. Bisa aja gitu si manusia itu ngambil si telurnya gitu. Makanya sering dilaksanakan si monitoring ini buat ngecek apakah memang ada penyu yang mendarat dan apakah telurnya memang ada gitu. Karena ada case yang ketika kita cek ada telurnya tapi telurnya cuma sedikit gitu, dan itu memang jauh banget dari prediksi gitu. Kenapa cuma segini gitu, cuma satuan. Bahkan harusnya penyu itu ketika sekalinya
bertelur tuh bisa sampai 100, bahkan 100 sampai 200 itu masih bisa untuk peneluran pertama gitu. Tapi ini kok cuma satuan gitu kan, berarti ada hal-hal lain yang menyebabkan si telurnya itu hilang gitu. Nambahin teh. Mau nambahin juga sih terkait monitoring ini. Jadi monitoring itu salah satu kegiatan rutin kita gitu. Dilakukan seharusnya dilakukan setiap malam. Kenapa dilakukan setiap malam? Balik lagi tadi itu kan penyu itu punya waktu tertentu untuk mendarat bertelur. Nah, yang biasa kita siapin monitoring itu biasanya kita start monitoring jam 7 ya Fir. Jam 7 sampai tengah malam lah gitu. Karena kita juga nggak tahu sebenarnya penyu itu akan munculnya jam berapa. Nah, terus kita juga harus memantau bagaimana pada saat kita monitoring, nggak boleh ada cahaya, kita nggak boleh nyalain senter, nggak boleh mainin HP, juga nggak boleh. Iya. Jadi ya pakai mata telanjang. Karena kan masih pinggir banget laut ya, dan belum banyak pencahayaan. Ya cahaya bulan dan bintang aja ngandalinnya. Karena kalau misalkan mereka ada cahaya, jadi mereka akan balik lagi ngelihat cahaya sedikit aja, mereka udah muncul di permukaan. Ternyata ada cahaya motor, kendaraan dan lain sebagainya, mereka akan balik lagi, nggak jadi bertelur. Di laut, dari laut. Iya. Terus yang kalau bersihin kolam itu kolam apa? Yang tadi bersihin kolam? Oh, penangkaran. Beda lagi. Beda. Penangkaran. Ini mah monitoring untuk ngecek pendaratan penyu bertelur. Nah, kalau penangkaran itu lebih ke rescue, tempat rescue. Jadi tempat penyu yang memang terdampar, ditaruhlah di penangkaran, karena kan penangkaran sifatnya sementara ya, tidak alami, tidak jangka panjang gitu. Dan fun fact-nya penyu tuh ketika dia akan bereproduksi, dia tuh di atas umur 20 tahun. Jadi ketika yang ada penyu di penangkaran tuh umurnya tuh masih kecil, kayak masih 7 tahun, remaja. Bahkan ada yang 3 tahun gitu. Jadi dia nggak nelur gitu. Iya, dia belum bertelur gitu. Berarti kalau yang nyuci itu siang, penangkaran itu siang? Enggak. Jam 3 subuh kayaknya. Pagi? Iya. Itu gak tidur berarti? Tidur bangun aja jam 3 subuh. Betul. Gitu. Terus kenapa kita ini subuh-subuh? Karena kan kalau misalkan siang ini banyak yang pengunjung datang, kan nggak mungkin ya kita lagi nyikat-nyikatin kolam tapi ada pengunjung. Jadi biar pengunjung datang udah ready di kolam-kolamnya gitu. tapi kan kalau kan bersihin tuh 2 kali seminggu, ya. 2 kali. Kalau ngecek itu tiap hari ngecekin ke laut. Seharusnya. Nah, kita dibantu sama kelompok nelayan sih sebenarnya. Jadi mereka pasti rutin setiap malam untuk ngecek jejak itu. Tapi kalau kita emang tidak setiap malam, cuman memang sebaiknya memang setiap malam gitu. Biasanya semalam berapa? Berapa jejak tuh? Tergantung ada enggaknya. Kadang kita monitoring juga nggak ada apa-apa. Seringnya nggak dapat. Seringnya gitu. Terus ada titik-titik tertentu nih yang memang titik-titik itu tuh adalah yang udah sebelumnya tuh udah pernah ada penyu di situ. Jadi kita ada titik kayak misalnya 5 stasiun ke arah barat, 5 stasiun ke arah timur. Misalnya buat malam ini kita cek arah barat nih. Jadi biasanya sekuatnya kalau misalnya memang kita kuatnya sampai di titik atau di stasiun 3 ya udah sekuatnya di situ, karena kita jalan dan lumayan jauh gitu kan. Itu hampir kalau 2,5 kiloan mungkin ya buat sampai di 5 titik itu gitu kan. Dan itu cukup lumayan jauh, dan angin pantai malam-malam kan nggak enak ya dengan gitu, nggak sehat. Jadi kadang kalau misalnya memang kuatnya sampai di titik 3 gitu nggak apa-apa. Pengalaman udah. Sekarang pertanyaan terakhir teh, pengalaman unik yang unforgettable apa kayak tinggal keluarin aja semuanya tuh. Oke. Kalau misalnya pengalaman menarik, sebenarnya untuk aku terjun di daerah konservasi itu udah menjadi salah satu pengalaman unik. Jadi menurut aku PKL kemarin itu adalah pengalaman yang sangat berharga gitu. Salah satu pengalaman yang berharga gitu buat aku, karena banyak sekali hal-hal yang aku nggak tahu nih sebenarnya. Jadi aku tahu gitu. Apalagi aku lihat penyu tuh baru pertama kali kan kemarin. Megang penyu pun baru pertama kali. Jadi kayak itu salah satu hal yang menarik. Nah, yang menariknya lagi aku di sana jadi bisa kenal juga sama masyarakat gitu. Jadi bisa bisa ngasih banyak ilmu. Aku kan di situ kita ada penyuluhan gitu ya, kayak semi penyuluhan. Kayak aku ngejelasin ke masyarakat kayak kenapa sih kita harus menjaga laut, kenapa kita harus melakukan konservasi penyu, apa sih tujuannya konservasi penyu. Ya itu salah satu hal yang terseru buat aku adalah menyampaikan hal-hal itu ke masyarakat di Pangandaran kayak gitu. Di salah satu kelompok nelayan di Pangandaran. Betul gitu. Itu seru sih karena terus kita tuh penyuluhan nggak cuma sekali 2 kali gitu. Jadi ada beberapa titik yang memang kayak di desa mana gitu kan, ke kecamatan yang mana gitu. Itu menurut kita pun itu sangat berkesan gitu, karena kita ketemu orang baru, kita
diskusi bareng gitu. Ada yang memang mereka udah paham nih, tapi mereka nggak tahu harus gimana gitu kan. Dan itu tuh perlu untuk diarahkan gitu mereka tuh seperti apa. Dan pengalaman-pengalaman seru lainnya, karena aku juga nggak pertama kali sih, kedua kali mungkinnya ke Pangandaran. Ternyata tidak tidak seburuk yang dibayangkan. Takutnya kan panas segala macam, tak kaget akan Jauh cuaca dan jauh pengalaman. Tapi ternyata pilihan orang-orangnya tepat dan cuaca di sana juga tidak seburuk itu kok gitu, masih bisa ditoleransi. Dan ada satu pengalaman unik, ini akan menjadi pengalaman yang seru ya, karena penutup PKL ini tiba-tiba Lisa nangis. Aku nggak tahu, itu seru banget sih guys, itu pokoknya Lisa nangis malam-malam guys, nggak malam subuh jam 3. Mungkin kalau dihubungin teman-teman ngerti mistis, mungkin itu teman-teman ngerti sendiri lah arahnya kemana gitu. Ya gitu, itu pokoknya seru banget karena kita lagi cerita seru sampai jam 12-an, tiba-tiba kita nggak bisa tidur sampai subuh karena ada kejadian itu. 2 orang nih nangis-nangis nih. Salah satunya Lisa gitu. Jadi nahan penanya tentang itu. Pengen tentang bisnis itu. Ya biasanya kan waktu saya armada kesurupan. Ada yang sosat. Iya. Mungkin kalau aku kurang ngerti sih kesurupan gimana, tapi kayaknya mungkin aku itu semi-semi kesurupan. Ya, hampir. Teteh sendiri. Iya. Iya. Sebenarnya ada nih orang utama yang betul dia tuh emang betul kesurupan. Betul lah. Maksudnya penangkalannya udah bener-bener kesurupan. Terus di situ aku salah satu orang yang nenangin dia lah gitu. Pokoknya Lisa tuh bener terdepan banget, Iya, kayak bener terlindung. Energi itu tertransfer ke aku, mungkin kata si yang mistis itu ya kayak kayaknya target selanjutnya adalah dia. Jadi akulah yang kena gitu. Iya, dan tiba-tiba dia nangis Pas itu dimana kita udah tenang nih gitu kan, udah tenang, tiba-tiba dia yang nangis kan. karena mungkin energi aku udah habis di situ. Iya. Berarti bener kan apa? Energi gitu teh kerasa. Betul. Dan energi itu akan tertransfer. Kalau misalnya kalian udah lemah sedikit, udah oleng sedikit, itu pasti kena gitu. Kalau misalnya kamu tanya, terus katanya gimana bantuin? Oh tidak, saya lari. Saya panggil yang lain, saya tinggalin. Vira ngaji depan pintu. Vira lagi ngaji depan pintu. Ya gitu lah melihat. Ngeliat yang kesurupan tuh kayak apaan kesurupan gak jelas gitu, kayak nangis gak jelas, cringe semua. Tidak, tapi pas kalau misalnya kamu ada di posisi itu, nggak enak badan, panas dingin, ngerasa nggak? Dan kalau misalnya kamu ketakutan, semakin ketakutan kamu itu makin deg-degan, wah makin pokoknya pikiran kacau kemana-mana, nggak bisa fokus, ternyata bener gitu. Karena fokus kita pengen lihat orang yang kesurupannya, kita tuh nggak bisa fokus sama diri kita sendiri. Nah itulah celah si mistis itu masuk ke kita sebenarnya. Gitu lah. Wah seru banget ya PKL-nya. Wah, sangat. Tapi emang harus ada mistisnya kali ya. Ya biar seru sih, itu penutup yang epic sih menurut aku. Biar kita juga tahu sebenarnya kita tuh bersahabat sama mereka ini. Iya. Kita berdampingan dengan mereka Tapi ini. gue udah cuma sekali doang. Ngeliat-liat ada kali. Enggak ada. Alhamdulillah Enggak ada dan nggak mau tahu. Dan kita udah cut, udah kalau misalnya setelah itu ya udah kita mulai kayak mulai jaga satu sama lain. Kalau ada apa-apa jangan ngelamun gitu, mulai ngingetin. Ngerti gitu posisi-posisi itu untuk tidak sompral gitu. Jadi kan misalnya kita juga nggak yang nyari celah. Ada nggak sih ini sebenarnya gitu, nggak yang kayak gitu. Mungkin orang lain mungkin ada yang kayak gitu, tapi untuk kita enggak sih. Misalnya kita enggak nakal itulah tanda kutip gitu untuk Terakhir banget. Lebaran Idul Adha. Iya, Satu kali setelah Idul Adha, jadi kita tuh lagi bakar-bakar sate. Iya kayak lagi momen-momennya bakar-bakar. Terus kita habis makan, kita ngobrol di atas sisinya sampai gitu. pemandangan laut. Jadi tiba-tiba energi itulah yang disukai oleh mereka Karena udah terlalu larut juga. Itu kayak kesimpulan kalau ngobrol jangan kelamaan lah, jangan sampai selarut itu gitu. Waktunya istirahat. Udah teh, makasih ya. Lumayan seru denger ya. Seru. Jadi tertarik PKL Penyok. Ya gak mau juga sih, gak tahu. Datang sih teman-teman di sini yang denger podcast ini, kalian harus datang ke penangkaran Raksabintana di Batu Hiu. Betul, karena nambah wawasan dan pengetahuan teman-teman. Bukan cuma tentang penyu, tapi tentang konservasi itu apa sebenarnya. Yang penasaran boleh lah. Terus selanjutnya kan ntar tuh ada podcast tentang PKL yang di kantor, yang di balai, sama yang di lab. Kalau ada pertanyaan, tanya aja langsung di komen ya. Cukup sekian podcast Karamba kali ini. Terima kasih semuanya.